Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Kita sedang ada di suasana Tahun tahun baru. Happy New Year. Ketemu lagi bersama aku Rorik di podcast ini untuk kita, dan di episode yang spesial ini aku ditemenin dengan dua orang rekan semuda DJPPR. Yang satu ada Bang Adi, halo Bang. Halo rekan. Halo, dan Halo. ada Mega. Halo. Nah, kita kenalan atau kita kenalin satu persatu ya. Nah, Bang Andi ini adalah seorang indie yang suka berpetualang, naik gunung dan lain sebagainya. Halo Bang, gimana di liburan akhir tahun ini? Rencananya mau liburan kemana? Aduh, ini udah ngomong liburan aja ya. Nggak ada rencana apa-apa, Rik, karena kan kondisinya lah, Ya. masih kayak gini lah. Oke. Sabar ya Bang. Jadi di rumah aja ya. Ya, di rumah aja. Oke. Kita beralih ke Mega. Menunggu aku. Kita beralih ke Megan. Gimana Megan, kabarnya? Sehat? Sehat. Nah, di tahun 2020 ini Megan banget nih, Kenapa nih? teman-teman. Kenapa Iya. Megan banget? Nah, kita akan ulik satu persatu. Penasaran kan? Iya. Iya. Tapi sebelum itu kita juga kenalan sama seorang apa ya kita sebutnya ya? Pakar. Mentor. Mentor. Oh, Mentor betul dong. sekali, Kan kalau mentor. startup mentor. Oh iya, betul. Sih. Seorang mentor dari DJPPR juga yang sudah malang melintang di dunia pembiayaan dan risiko, luar biasa sekali. Orang penting ini, orang penting. Iya, orang penting. Penting banget. Bisa di sini tuh luar biasa ini. Tampan dan berani, cerdas ya. Oke, pastinya. Kita panggilkan Bli Yudi ya. Dikenal Spesial dengan pakai tepuk tangan. Gak ada sound effect itu, Terima Pak. kasih. Rorik, makasih. ya Andi. Pak. Halo. Halo, Pak. Bli. Pak lagi Bli ya. Bli. Beliau adalah kepala subdirektorat apa sih? Analisis risiko pembiayaan. Nah, biarkan diperkenalkan Risiko sendiri ya. Pembiayaan. Suaranya Berisiko. menenteramkan lagi ya. Suaranya berisiko. Bli Yudi, kita akan ngobrol-ngobrol soal 2020 ya Bli ya. Nah, di tahun 2020 ini kan seperti yang kita tahu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, yang extraordinary, baik dari kita sendiri ya, dari masing-masing pribadi maupun di negara gitu kan, Betul Indonesia. sekali. Nah, untuk itu kita mau nanya-nanya juga nih ke dua rekan semuda kita. Yang pertama mungkin adalah Megan. Gimana Meg, di 2020 ini kan kayaknya kamu mengalami gelombang yang Gelombang Cukup. ujian ya. iya yang cukup Enggak banyak sih, gitu ya. sebenarnya biasa aja. Soalnya pasti semua juga mengalami Iya, ups and down di 2020 kan ya. Tapi kalau Megan ups terus. Oh iya. Oh, luar biasa. Sundul terus. Beda ya, beda sendiri dia. Iya Pak, karena semuanya membuat kita tangguh gak sih? Karena dia Yoi. optimis. Jadi optimis dan malah lebih semangat lagi, kayak udah tangguh aja gitu dengan cobaan yang ada. Iya. Jadi kemarin tuh di awal kan kita pandemi Maret tuh ya. Dan itu kebetulan aku udah nyebarin undangan ke semua orang, gak sih, ke semua orang, ke orang-orang kantor lah, ke teman-teman juga. Terus ya demi kesehatan kita semua ya aku harus menunda itu paling, tapi tidak mengurangi keberkahan hari itu tentunya, karena aku tetap akad kan. Iya betul. Luar Yang biasa. penting kan Yang itu penting ya. itu Penting akadnya ya. Yang penting keputusan- itu. Keputusan yang berat. Iya. Pertama keputusan dia menikah. Betul Pak. Betul. Calonnya Itu yang berat ya? yang bukan sekarang suaminya. Iya. Yang kedua adalah keputusan untuk menunda. Iya. Iya, resepsinya. Bukan menunda nikahnya. Menunda. Menunda perayaannya. Gitu loh. Agak shock aja sih Shock-shock awal-awal. aja. Tapi makin kesini kayak semua orang enjoy nikah di pandemi ya. Tapi gini. Sampai Kalau- masuk TV gitu Megan. Enggak sih, Ini enggak. masuk. Itu Yang kedua kebetulan. adalah gini. Oh, iya. Kan kebiasaan orang-orang berada itu sekarang tuh biasanya mereka pakai apa? Nikah tamasya. Oh, gimana tuh? Tampilkan iklannya bahwa kalian sudah menikah. Jadi tidak perlu ada undangan. Oke. Tamasya artinya apa? Kalian pergi. Kalau kalian pergi, yang datang di undangan siapa? Makanya dibilanglah nikah tamasya. Oh, gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke cerita Megan yang di 2020 ya. Nah, itu. Ada cerita lucu nih Pak. Jadi dia itu waktu akad kan harusnya mas kawinnya itu dibawa ya beli ya. Bawa Iya. loh. Normalnya dibawa kayak Bawa gitu kan. loh.
dan asli karena ini akadnya juga asli. Jadi mas kawinnya asli ya. Nggak Iya, main-main. Nah, tetapi ternyata ternyata saya nggak bawa yang asli Pak, saya bawa daminya. Sisi positifnya adalah kita belajar dari situ. iya. Ya, kita belajar sehingga nanti ke depannya itu Megan tidak akan main-main seperti itu. Ya, Ini kan akan betul, menjadi betul. pengingat bagi dia. Betul, benar, betul. Pak. Tapi nggak akan nikah lagi juga, Pak. Nggak akan pulang lagi, Pak. Dalam hal lainnya. Oh, dalam hal lainnya tuh. Justru itu kan, saya Oke. tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia ingat, oh waktu saya nikah dulu kok saya lupa. Oh saya harus ingat sekarang. Itu Betul, jadi Pak. pengingat. Itu loh kaitannya dengan diskusi kita hari ini. Belajar dari Kesalahan. kesalahan. Iya. Belajar Luar biasa. dari keterpurukan. Iya. Ya, Kalau dengan bisa belajar dari kesalahan orang lain. Iya, wise banget sih. Nggak akan bisa mas. Kalau Oh, gitu? saya enggak. Karena nggak akan membekas. Oh, betul Benar, sekali. Betul Pak. Ya, nggak akan membekas. Memang orang bisa belajar. Kalau dia nggak mengalami sendiri, nggak akan. Benar Pak, itu sih Benar memang sekali. pengalaman sangat-sangat bernilai buat saya Insya Pak. Allah bisa. Ada lagi, Meg? Ada lagi nggak ya? Paling ini sih kita kalau di kantor kan harus dipaksa beradaptasi nih. Tiba-tiba kita semua bisa bikin acara online gak sih? Oh iya, betul. Mau betul, nggak betul. mau jadi Mau bisa nggak mau. OBS, jadi mau bisa Hosting ya. yang lain-lainnya hosting kayak gitu. Iya, jadi di 2020 ini kita masih sempat mengadakan event Offline offline. ya. Kita masih Offline. sempat ke daerah, kita masih sempat Mana sih? ketemu Malang sama ya? rekan Apa itu nama DJPR. eventnya itu? Inclusive Festival by Inclusive DJPR Festival. yang Atau Invest ya? iya betul. Dihadiri juga oleh Beliudi. Wis. Luar biasa. Selalu ya, itu mah wajib kayaknya. Iya. Kemudian pandemi menyerang, jadi ya kita harus mau nggak mau switch ke virtual. Online platform. Betul sekali. Dan kita akhirnya bisa melaksanakan Inclusive Festival virtual. Virtual itu Iya. untuk pertama kalinya juga pasti buat kita ya, Betul, pengalaman betul. pertama. Bagus itu ininya idenya karena memang kan semuanya sekarang jadi virtual ya. Semuanya harus menjaga jarak. Bila Yep. perlu jaraknya sejauh-jauhnya kan gitu ya. Sampai yang di Amerika pun kita undang nanti untuk bicara virtual. Mungkin nanti kalau misalnya butuh orang-orang yang dari luar ya, dari Australia, dari UK, kita bisa undang. Kan banyak kita punya diaspora di JPPR di Australia, iya, betul, kan? betul. Jepang. Kalau Bang Andi gimana Bang? Up and down ya, kayak aduh gimana ya pandemi ini. Yang paling ngeselin sih gini, kan tahun 2020 itu emang rencananya banyak traveling ya. Jadi emang tahun 2020 itu emang aku banyak banget merencanakan traveling gitu kan. Ya udah itunya itu emang udah matang gitu. Nah, yang paling ngeselin sih itu pas bulan Maret itu pas awal-awal pandemi kan. Betul. Rencana aku ada traveling ke negeri Sakura sana kayak Iya. gitu. Iya. Negeri matahari. Jadi tiket semua udah, visa, Airbnb, teman traveler juga udah ada gitu semua gitu kan. Nah, tinggal berangkat aja gitu, tapi terpaksa dibatalkan karena ya Karena mau gimana lagi? ya mau gimana lagi gitu kan. Lockdown Kalau- di sana. Iya. Kalau nggak salah kebijakan lockdown sama jaraknya Bang Andi untuk berangkat tuh Seminggu. Gitu ya. iya. Jadi super emang riuh pasti. Iya. Iya, tapi ya udahlah Daripada Bang Andi di sana dan nggak bisa pulang atau bisa pulang. pulang tapi membawa virus. bencana bawa virus gitu kan. Dicekal aku habis-habisan dibully kan. Itu lebih gak enak kayak gitu. Ya, terus kita di lockdown, WFA itu kalau aku kebetulan emang suka apa ya? Kerja pada saat WFA itu alhamdulillah aku bisa fokus gitu. Aku seneng suasana sepi, sunyi kayak gitu. Jadi Berarti. Introvert. ya mungkin itulah istilahnya gitu kan, tapi pada saat WFA itu aku bisa kerja dengan baik, bisa fokus kayak gitu kan. Beda rasanya kalau misalkan aku kerja kantor riuh dan sebagainya itu Iya. mengganggu banget kayak gitu. Oh, Oke. gitu, Nah, gitu. tapi gitu kan ya, namanya kita kan makhluk sosial juga ya. Wis. Walaupun betul. ya walaupun aku suka sunyi kayak gitu kan, tapi 4 bulan 5 bulan gitu di rumah aja itu lama-lama nyiksa juga sih. Jenuh juga ya. Iya, Oh, itu semua orang juga ngerasain itu. Iya, itu nggak enak banget dan aku bener-bener kayak bisa dibilang stres kali ya. Tapi akhirnya lu bisa liburan Bisa. juga kan? Ya, Atau iya lu sih. Nemu hobi baru gitu nggak ya? Nah, itu Kayak dia lu maksudnya. Pelihara tanaman, pelihara Ah, cupang. iya, jadi memang harus dilawan gitu kan. Jadi aku coba berusaha produktif. Mungkin suasana sepi atau sunyi itu
di-convert jadi konten gitu kan. Nah, bisa juga kan? Dia tuh Kita produktif. maksimalkan kesenian ini menjadi sebuah produktivitas gitu ya. Ya, jadi konten video suasananya tuh sebenarnya ya. Iya. Betul. Bisa, apa aja Kantor kita- orang kan bisa jadi kerjaan pribadi juga ya, project pribadi gitu. Itu juga Promo gitu jadi. ya, promo Branding diri. ya, sekarang kan perlu tuh branding. promosi. Jadi emang tetap bisa produktif Betul. gitu sih. Kalau aku sih di 2020 ya punya bayi beli gitu. Jadi sangat di tengah ketidakenakan dunia gitu saya merasakan kebahagiaan. Iya. Selamat ya. Adi. Benar. Ya, jadi aku juga merasakan apa namanya? Kebahagiaan juga karena istri bahagia beli bisa menemani bayi sampai Itulah dia. sekarang gitu. Jadi aku merasa Melengkapi ya. tenang ya. Kalau istri agak rewel kan saya juga sedih ya. Bayi rewel, istri rewel kan. Iya. Ikut rewel. Saling melengkapi. Happy wife, happy life. Iya, betul. Itu slogannya Megan. Kalau aku sih itu sih. Kalau beli gimana beli? Kalau saya terus terang pandemi juga. Iya. Semua pandemi ya. Don't blame on pandemi. Saya nggak akan blame ke dia. Oke. Karena dari situlah saya belajar. Oh, ini. Tadi itu bikin makin tangguh ya beli. Betul. Belajar di situ. Dari situ kemudian ide-ide itu muncul. Hmm. Justru banget. dengan ide ini ya orang tuh kan kalau jadi kreatif ketika dia masa tertekan. Betul. Lagi kepepet, Pepet, wah, tertekan. keluarnya. Ya sama kayak misalnya di ini dengan 4 musim lah ya, wilayah 4 musim gitu ya. Iya, Mereka iya. punya macam-macam gear itu kan yang suka travel kan. Oh, betul. Gear macam-macam itu. Iya. Wah. Adapting. Ya. Kalau kita kan paling panas, dingin gitu doang kan. Iya. Apa namanya hujan, non hujan, paling payung aja kita. Ya mungkin inovasinya. Kalau di sini dinamikanya nggak terlalu besar gitu ya maksudnya beli. Jadi ya Banyak negara-negara tuh termasuk Indonesia juga tuh. Ada inovasi baru untuk pembiayaan utang kita. Untuk negara kita punya yang namanya burden sharing. Burden sharing. Oke. Burden sharing tuh kalau misalnya dilihat di textbook Ya. itu nggak pernah ada yang namanya burden sharing seperti ini. Oh. Orang pasti khawatir ada non independensi dari moneter. Semua orang ke situ. Ya. Tapi kita nggak, kita bersama-sama. Apa salahnya sih dalam satu negara kita punya satu sinergi seperti itu? Yang penting pasar itu tidak kita distorsi. Ini namanya hal yang extraordinary gitu. Iya betul. Dan itu dimungkinkan. Dan itu cukup jangan lama-lama tapi ya cukup pada saat itu aja. Pada saat tahun ini aja. Next year kita udah harus mandiri lagi gitu. Iya. Itu sih idenya. Banyak orang yang negatif tentang hal itu. Tetapi kalau kita lihat itu merupakan satu inovasi dan market pun bisa menerima itu. Bentuk kreativitas itu sendiri ya, Kreativitas. Beli. Iya. Karena adanya pandemi yang extraordinary akhirnya timbul kebijakan atau terobosan yang extraordinary juga. Extraordinary Salah juga. satunya Pasti adalah seperti burden itu. sharing. Iya. Sama kalau dikejar anjing nih. Ya. Gitu. Yang dilakukan apa? Apakah kalau kita jalan-jalan biasa kan nggak mungkin masuk ke rumah orang gitu Iya, kan. betul. Ini langsung masuk ke rumah orang berani gitu loh. Iya. Kreatif nggak tuh? Kan dikira paling kan itu ya. Tapi Iya. no, ini Oke. saya dikejar sama anjing kok, gitu. Beli ngomong-ngomong soal burden sharing ini kan banyak teman-teman yang nggak tahu ya burden sharing itu kayak gimana sih? Simpelnya itu kayak gimana ya? Kita bagi beban, bagi tanggung jawab. Nah, Berupa apa ya kayak gitu ya? jadi kan burden sharing ini tadi muncul ketika kondisi pandemi. Pandemi muncul, kemudian awal-awal tahun itu kita masih bagus loh. Tahun 2020 itu kita Iya. indikator ekonomi itu sudah menunjukkan hal-hal yang membaik. PMI itu namanya ya, Purchasing Manager Index. Indeks pembelian, indeks dari manajer pembelian. Kenapa itu penting? Karena kan dia membeli nih. Kalau dia beli kan berarti ada produksi kan gitu kan? Iya. Itu artinya sudah ada tanda-tanda produksi. Oh, di awal tahun itu ya. Di awal tahun itu sudah sekitar di atas 50. Pokoknya angka yang ekspansif. Itu kan batasnya 50. Kalau dia indeks itu di bawah 50, itu artinya tidak ekspansif. Iya. Tapi kalau di atas 50 udah ekspansif. Itu 50 loh, waktu di bulan Februari kita 51,9 itu termasuk tertinggi. Tinggi. juga. Iya. Kemudian rupiah. JISDOR itu 13.700. Yield kita sempat
6,49 waktu itu membaik. 6,49. Biasanya kan 7 gitu ya. Iya. Ini 6,4 turun waktu itu. Udah bagus. Tiba-tiba Maret waktu itu kan. Iya. Kita langsung udah pandemi. Kaget Iya, semuanya. walaupun di Cina itu sebenarnya udah dari akhir-akhir Udah tahun ada. ya kan, tapi di Indonesia dan di banyak negara Maret baru Betul. Dan baru semua ngeblame itu. Nggak ada salahnya sih memang. Artinya ada yang beberapa yang aware, ada yang enggak gitu kan. Iya, betul. Artinya kalaupun waktu itu kita aware, apa yang bisa kita perbuat waktu itu belum ada. Karena belum ada tekanan Iya. waktu itu kan. Bukan yang kita punya KSSK itu. Nah, KSSK hal yang berbeda. KSSK itu kemudian mengambil satu kebijakan setelah ada lockdown. Oke, baru Barulah muncul yang namanya Perpu tadinya Perpu Iya, 1 iya, kemudian iya, diubah iya. jadi UU 2 tahun 2020. Iya. Ya. Di situ ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan di kondisi yang extraordinary. Misalnya tadi katakanlah kalau kita beda antara pendapatan dengan pengeluaran negara itu kalau misalnya pendapatan lebih rendah daripada belanja itu kan ada defisit. Betul, ada di situ. Defisit itu ukurannya adalah dari produk domestik bruto. Iya. Nggak boleh lebih dari 3%. 3%, betul, Iya. betul. Sekarang kalau kondisi seperti ini boleh diperbesar itu. Karena apa? Karena kan pasti pendapatan negara berkurang. Iya. Sementara belanja kan pasti digenjot tuh kan. Iya, betul. Buat penanganan COVID-nya, Betul. buat pemulihan ekonomi. Betul, seperti betul, itu. betul. Terus gimana caranya? Pendapatan negara pun yang dari wajib pajak itu nggak bisa kita tekan kan? Iya. Itu kan mati kan gitu. Iya, berarti kalau boleh disederhanakan karena kondisi ekonomi ini lesu gitu ya beliau karena adanya Melambat ya. kontraksi gitu Iya, istilahnya. karena adanya lockdown atau PSBB dan lain sebagainya, orang malas keluar rumah itu Tidak ada akhirnya pergerakan juga. Bukan kan? malas keluar rumah, Situ. tidak boleh. Tidak Tidak bisa. boleh, iya betul supaya tidak menyebar virus. Iya, Iya. akhirnya pajak pajak berkurang, kan? betul. Ya kan? Nggak ada transaksi. Nggak ada transaksi, Iya. nggak ada Transaksi, purchasing kan. iya, transaksi Iya. itu biasanya terlihat nyata langsung dari PPN. Betul, Pajak betul, pertambahan betul. nilai karena Iya. di situ tuh ada terkandung itu. Betul. Nah, kalau pajak penghasilannya, PPh-nya itu kan belakangan. Betul, Toko itu kalau nggak dapat untung, dia nggak dapat PPh. Betul, Ya, dari betul. situ sumbernya PPN aja udah orang nggak ada belanja gitu kan, keluar, Iya. transport nggak dipakai segala Iya. macam, terus itu kan akan mengurangi itu. Otomatis pemasukan negara berkurang. Berkurang. Padahal belanjanya lagi Butuh butuh-butuhnya. banget. Iya. Ya, butuh penanganan buat itu COVID itu. Iya, Untuk bangun tenaga rumah kerja. sakit, ya kan rumah sakit Yang di darurat Galang COVID, itu kan, iya. Pulau Galang, betul sekali. iya. Seperti itu salah satunya. Sederhana APD lah kayak gitu. APD, iya, insentif masker, nakes. Insentif. Itu juga butuh dana besar kan. Wah, besar banget seluruh Indonesia, cuy. Itu makanya itu jadi kemudian berkembangnya seperti itu. Defisit negara bisa diperlebar ya, terus kemudian hal-hal lain, pendanaan. Bagaimana cara danain ini kan nggak bisa karena dari pendapatan udah nggak ada lagi. Iya, Iya, betul. Makanya betul. kita kerjasama sama BI. Oke, salah satunya ya. Iya, salah satu di situ. Kemudian kita juga membuka kesempatan untuk bagaimana mencari dana di luar. Waktu itu di PPR ya bulan April masuk ke pasar dan itu sangat bagus sekali kinerjanya dan responnya dan itu mendapat apresiasi dari global market itu. Merupakan transaksi Luar terbaik. biasa. Iya. Nah, dah. Aplaus dulu dong. Kita terbengong-bengong. Tapi beliau ada yang mau aku tanyain Aku berarti juga mau kan nanya. Oh, iya. silakan. Kebijakan-kebijakan yang menanggapi adanya pandemi ini kan extraordinary banget ya. Adanya burden sharing, kemudian keberanian kita untuk masuk ke pasar walaupun sedang pandemi. Nah, itu sebenarnya didapatkan dari benchmark negara lain atau seperti apa sih prosesnya, Bli? Nah, kalau yang dilihat selama ini ya, kita melihat dari sisi fundamental kita bahwa kita itu bagus, negara kita. Fundamental kita bagus ya, pertumbuhan kita bagus. Waktu itu kan 5% ya. Ya. Kemudian juga fiskal kita disiplin, utang kita kecil. Betul. Ya, di bawah 30% waktu Ya. itu. Itu yang menyebabkan kita berani masuk karena apa? Pasti akan ada demand dari
luar sana. Oh. Karena kita tuh oke, oke, emas oke. gitu loh. Iya. Ya, rating kita masih bagus Iya. waktu itu. Ya. Kita tuh baru kena rating tuh tanggal 17 April waktu itu. Ada penurunan rating Oke. dari outlook-nya aja. Jadi dari stabil dari negatif dari S&P waktu itu. Iya. Ya, sebelumnya itu yang kita masuk sekitar tanggal 7 April kita masuk pasar. Iya. Masuk sana bagus. Hari berikutnya masuklah negara Qatar waktu itu. Masuk ke sana, masuk pasar malah nilainya lebih kurang baik kinerjanya Iya. dibanding kita. Jadi artinya kita masuk pada waktu yang tepat. Nggak lama setelah pandemi. Waktu itu kan pandemi pasar tuh langsung kacau ya. Iya, Kacau banget. betul. Kacau ya. Betul. Itu yield naik, Iya. IHSG turun, Heeh. kaget. Mm-mm. Itu yang namanya overshoot. Oke. Nah ini perlu ditekankan juga ke rekan nih, maksudnya pasar nih bukan tempat bertemunya beli- penjual dan pembeli Saya seperti beli di sayur. pasar Senen, Beli gitu cabai ya. gitu ya. Beda-beda. Pasar keuangan. Pasar Iya. keuangan. Pembeli dan penjual juga Betul. Betul. yang butuh investasi dan yang memberikan investasi. Betul. Terkait Komoditinya yang berbeda. Iya, betul. Nah, berarti bisa digarisbawahi juga bahwa sebenarnya Indonesia ini kalau untuk pengelolaan keuangannya gitu luar biasa ya. Jadi kita nggak cuman misalkan kayak niru negara-negara lain, tapi kita juga bisa melihat diri kita sendiri kayak gimana dan kita bisa buat meramu sebuah Inovasi kebijakan dari yang- situ. Iya, betul, Iya. luar biasa sekali. Kasih applause dulu Kasih applause dong, dulu mantap sedikit. sekali. Nah, tanganmu ditaruh di sini. Iya. Ingin beli. Oh, Beli, penasaran juga nih Beli, kan kita tuh punya kebijakan jadi boleh di atas 3% nih defisitnya kan ya. Tapi penasaran kalau di negara lain tuh kayak gimana sih Beli supaya kita tuh ada pembanding, jangan kita Ya. kayak sendiri aja gitu. Kalau stimulus di negara lain itu ya, itu besar sekali ininya. Apa namanya, mereka menggelontorkan stimulus itu besar. Tetapi yang kerjasama dengan bank sentral itu hanya beberapa seperti Inggris, ya kemudian Jepang, ya kemudian ada Amerika Serikat itu juga kerjasama dengan apa namanya bank sentral mereka, pemerintahnya yang disebut dengan quantitative easing. Quantitative easing. Quantitative easing seperti itu. Tapi Indonesia agak sedikit berbeda quantitative easingnya, ya, di mana itu dilakukan secara hati-hati juga, ya, jangan sampai merusak kondisi kepercayaan pelaku pasar. Gitu. Oke. Ya tadi seperti misalnya Jerman itu dia stimulusnya sekitar cukup besar ya 25% dari PDB-nya ya untuk stimulus fiskalnya aja. Indonesia sekitar mungkin ada 4%-an. Ya. Oke. Kemudian negara-negara lain tuh cukup besar. Ya, Indonesia relatif dibandingkan dengan PDB-nya ya relatif rendah sih. Ya. Tetapi in terms of nominal itu besar. Iya. Gitu. Luar biasa. Karena PDB kita besar. Iya, betul. Gitu. Nah, itu negara lain seperti itu kurang lebih ininya. Dan di negara lain sepertinya tidak ada yang membatasi defisit itu. Oh, jadi kita yang tetap berhati-hati dan tetap membatasi. Dan ya? itu tertuang di Perpu tadi ya, Beli ya? Ya, ini mungkin saya tidak melihat artinya karena saya melihat itu ya tadi besar Besar, ya. betul, Kemudian betul. jarang sekali berita yang mungkin memberitakan tentang besaran defisit terhadap PDB ini. PDB. Gitu. Mungkin itu yang mungkin saya kurang explore ya. Oke, Tapi secara pasti adalah stimulus tadi ya cukup besar Iya. dibandingkan negara-negara negara lain itu Jerman tadi ya, kemudian Itali, Inggris gitu ya, Jepang itu besar-besar juga. In total itu ya ada dari 193 negara itu sekitar 8 triliun US dollar stimulus yang digelontorkan. Itu besarnya 10% dari PDB dunia. Wush. 10% dari PDB dunia. Seperti misalnya tadi Jerman sekitar 24%, kemudian Jepang 18%, ya kemudian ada Italia 14%, ya kemudian Inggris 14% dari total PDB-nya. Ya, kita Itu stimulusnya berarti. Iya. kita kan dengar tuh waktu itu kasus Italia ya yang jadi Iya, epicenter betul, waktu itu ya. betul. Inggris gitu, ya, di sana. Kemudian Amerika bergeser, Iya. sempat bergeser ke Brasil waktu itu. Betul. Itu yang jadi perbandingan juga yang dilakukan di negara lain. Ya. Iya. Oke. Kita juga ngatur si aturan boleh lebih dari 3% tuh kan juga ada batas waktunya ya Beli ya? Ya, betul. Karena dalam kondisi pandemi aja gitu ya. Iya, sampai tahun 2022 masih 2022 bisa. 2023 udah balik lagi ke
apa namanya 3%. Iya, 3%. ke batas defisit. Tapi 3% Aman tadi. lah harus. Memang kita gini, di beberapa apa namanya pakar ya itu menyampaikan juga bahwa jangan kita langsung turun. Artinya Oh. sekarang kita lebar katakanlah Iya. kan 6,34. Betul. Kemudian tahun depan 2021 berubah langsung drastis ke 2,5 misalnya. Iya. Jangan seperti itu, harus gradual. Oh. Ya, karena itu Step tadi. pelan-pelan gitu ya. Iya, karena kalau kita lihat langsung Langsung, diturun gitu ya. Kaget juga. Kan langsung itu Berarti apa namanya? Ada shock ya. Dorongan ekonomi tadi langsung kayak ditarik gitu ya. betul. Artinya kalau udah ditarik defisitnya dikurangin, Iya. kan pendapatan kita genjot, langsung kita tarik pajak kan nggak mungkin. Nggak Iya, mungkin. betul. Belanja langsung betul, kita betul. kurangi, Iya, nggak mungkin iya, juga. iya, Karena iya. kan pertumbuhan kita juga nggak secepat itu. Iya. Apa-apa yang mendadak itu ternyata iya berdampak besar ya. Dampak Harus Domino. iya harus pelan-pelan gitu. dan susah. Kalau misalnya sesuatu yang kita rem mendadak, untuk bangkitnya lagi agak susah. Kayak naik mobil ya. Betul. Iya. Ya. Ngegas kenceng tiba-tiba ngerem set. Ada momentumnya gitu ya. Iya. Mau ngegas lagi kan ada waktunya harus dipindah gigi dulu nih. Gitu. Lebih berbahaya juga kan bisa beresiko buat belakang-belakangnya. Gitu. Ngagetin. Betul. Ngagetin. Bandwagon effect. Iya. Oke, Gitu. Ya Iya, pada iya, intinya kayak pengelolaan apa namanya keuangan di masa pandemi Indonesia ini udah ada rambu-rambunya dan tidak dikelola dengan ngawur gitu ya. Iya. Semua ada rambu-rambu, ada batasnya yang Betul. tertuang dalam Undang-undang 16 2003. Oh iya, Iya, itu keuangan Ya, negara. itu yang keuangan negara Betul. dan tiap tahunnya di undang-undang APBN itu sendiri. betul. Gitu. Makanya kita itu berutang nggak asal. Ya. Nggak Gimana asal. caranya? Itu kita rencanakan. Tiap tahun kan kita punya APBN. APBN itu kan rencana kan, anggaran. Ya. Tahun depan pendapatannya berapa, belanjanya berapa. Sisanya kalau misalnya tidak terpenuhi dari pendapatan untuk belanja, ya kita harus mencari dari pembiayaan. Dalam hal ini ya pembiayaan utang. Jadi kita mengukur itu pembiayaan utang tuh sekarang tahun depan tuh bakal berapa, ya. Jadi nggak asal begitu tahun depan kurang duitnya, utang aja enggak gitu. Dari depan tuh udah kita atur. Prudent. Sehingga iya prudent. Jadi besaran utang itu di bawah 60%. Kan itu ada di undang-undang Iya, 17 itu betul. kan. 60%, ya, kemudian defisitnya berapa. Defisit. Di luar undang-undang kita juga ada ininya, risikonya. Karena kan kalau kita di pasar keuangan itu kita bergelut dengan yang namanya return dan Risk, betul. Ya, return dan risk. Ya. Nggak bisa terpisahkan. Kalau ya, utang ya cost dan risk. Ya. Baliknya aja kan. gitu. Biaya dan risiko Betul, kan gitu. betul. Itu juga harus kita atur itu. Iya. Risknya apa aja? Risiko kita kalau kita terpapar di market risk namanya ya. Karena risiko itu banyak. Karena sekarang saya coba persempit lagi. Ada yang namanya risiko pasar keuangan. Risiko pasar keuangan itu ada risiko kurs atau Ya. risiko nilai tukar, ada risiko suku bunga, ya, dan kemudian ada juga dari risiko refinancing namanya. Oh, Refinancing itu artinya bisa nggak kita ngebayar pembayaran kembali. kembali, Bisa nggak bayar balikin nggak jatuh duitnya tempo, lagi. gitu. Kalau utangnya jangka pendek, Iya. ya pendek. Kenapa saya dikasih jangka pendek? Karena orang nggak percaya sama saya. Iya. Kan saya mau duitnya balik cepat. Iya. Betul Itu beli. risiko refinancingnya tinggi, bener nggak? Betul. Sekarang saya ngutang 100 juta, gitu. Oke. Ya, pendapatan saya cuma 25 juta misalnya. Saya disuruh balikin 3 bulan. Wah, kan nggak cukup. Betul. 25 kali 3 75 doang. 75. Iya. Itu juga nggak makan bersiko. ya. Kayak hidup cuman buat ngembaliin duit ya. Makanya Indonesia itu punya rating yang bagus. Dikasihlah kita Oh. Investment grade. investment grade dan jangka waktu pembayaran lebih panjang. Iya sama kayak dikasih kepercayaan lah ya. Wah, Kepercayaan. ini orang ini bisa nih gitu. Ya sama Itu kayak refinancing risk kita turun. iya. Iya sih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh pengelolaan utang ini sama tapi beda kayak pengelolaan utang pribadi ya. Iya kan kita kan kalau di negara kan kita udah ngitungnya dari sekarang untuk tahun depan ya beli ya. Kalau kita kan kadang kayak butuh baru nyari gitu kan ya. Itu karena awal-awal biasa seperti itu. Kan negara ini udah berapa tahun? 74
4 tahun kan merdeka kan tentunya udah merasakan asam garam kita, apalagi tahun 98, tahun 65 kita merasakan kondisi ekonomi yang jatuh ya, Benar. terangkat lagi, terus jatuh lagi 98, terangkat lagi seperti itu yang membuat kita tuh berpengalaman ekonomi kita. Nah kalau kita sebagai keluarga misalnya, Betul. ya wajar awal-awal kan, apalagi milenial gitu kan. Ya nanti sesudah berapa tahun gitu belajar, dan itu sekali lagi kalau dia di atas terus, ya tentu tidak akan merasakan hal seperti itu ya. Oh Kalau iya, dia betul. di bawah gitu ya, dia akan merasakan. Jatuh bangun, pahit getirnya, seperti itu. Ngomong-ngomong yang tadi banyak dijelasin sama Bli Yudi gitu kan. Tadi kan kita banyak mencari sumber pembiayaannya dari sana sini kan, dari pinjaman, itu ada yang dari SBN Retail juga kayak gitu kan. Nah, mungkin banyak nih orang-orang atau rekan-rekan kita yang belum paham gitu. Ngapain sih kita melakukan itu gitu kan? Ngapain kita narik pinjaman, ngapain kita menerbitkan SBN kayak gitu. Emang di pertengahan tahun ini ada apa sih gitu kan, ada worst scenario apa kayak gitu, apa yang harus kita lakukan atau kondisinya tuh seperti apa sih Bli kok sampai kita itu ada kebijakan untuk menambah pembiayaan gitu di masa-masa 2020 ini, terutama di pertengahan tahun ya, setelah adanya pandemi menyerang gitu kan, kita mengeluarkan lockdown, PSBB gitu-gitu. Iya kan waktu itu habis pandemi kan semua negara tuh mengalami kaget ya. Betul. Shock, kemudian tentu yang diutamakan itu adalah bagaimana menangani pandemi. Betul. Itu kan dia. Betul. Wah seperti itu, stimulus digulirkan. Iya. Stimulus digulirkan berarti kan butuh dana. Betul. Butuh dana, sementara pendapatan hampir semua negara tuh pasti nggak mungkin maksa rakyatnya buat bayar pajak. Kondisi seperti itu. Betul. Karena kan ada aktivitas ekonomi. Kan semua entahlah namanya lockdown ataupun pembatasan sosial, untuk besar, seperti itu keluar. Dan disinilah butuh namanya pembiayaan. Pembiayaan tuh dari itu tadi salah satunya dari utang. Ya, utang tuh didapat dari mana? Bisa dari lembaga keuangan atau dari pasar modal. Dari pasar modal. Dari pasar modal itu ya termasuk yang tadi itu surat berharga negara. Ya, di mana di dalamnya ada surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Betul. Pinjaman, ya pinjaman itu dari multilateral, ya seperti Bank Dunia, Asian Development Bank. Ya, kemudian kalau dari bilateralnya ada pemerintah Jepang, Jerman, ataupun Prancis seperti itu. Nah itu banyak sekali sumber-sumber itu yang bisa kita gunakan. Beruntungnya Indonesia itu punya diversifikasi dalam hal portofolio. Portofolio itu kan banyak gitu ya. Iya, portofolio itu kan campuran dari segala macam hal gitu ya. Ya kalau sekarang portofolio utang ya campuran segala macam sumber dana gitu. Itu digunakan maksimal. Iya. Dari pinjaman itu, dari SBN. Nah, kita larinya ke pasar modal karena pasar modal tuh paling banyak dananya. Makanya SBN-nya paling banyak. Kalau pinjaman kan terbatas, karena kan yang punya lembaga, dan lembaga itu juga harus bagi-bagi dia kan. Dunia juga nggak ke Indonesia aja, kan dia harus bagi itu berapa negara anggota Bank Dunia. Betul. Kan, gitu kan. Semuanya juga butuh ya. Semua butuh, apalagi di masa seperti ini. Gitu. Nah, Indonesia masuk ke situ. Kondisinya waktu itu adalah semua negara itu mengalami penurunan pertumbuhan. Semua mengalami down, revisi ke bawah. Gitu. Ya. Dan market pun waktu itu ya agak yang tadi saya bilang shock gitu, dia kaget. Rupiahnya hampir mendekati 16.500 ya, kemudian yield kita juga hampir di atas 8% seperti itu. Ya IHSG turun jauh turunnya banget. Ya. Nah itu yang kemudian mengakibatkan kita tuh memerlukan itu tadi, cara bagaimana supaya kita bisa bangkit. Dengan stimulus tadi. Kita keluarkan sentimen yang positif. Pemerintah hadir di situ. Ya karena pemerintah yang bisa kan? Iya, betul. Kan siapa lagi ya? Susah. Iya. Betul. Ya, pemerintah hadir, pemerintah yang bisa itu tadi bisa mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. Dari pelaku pasar dan dari institusi. Itu pemerintah yang punya. Swasta kan enggak. Iya, betul. Karena ekonomi enggak jalan.
Kan swasta itu bekerja kalau dia dapat untung kan. Iya, iya betul. Ya kan? Dari situ mereka nggak akan bisa. Mereka yang survive itu ya karena ini aja, karena memang kondisinya waktu itu ya aktivitas ekonomi lari ke sana. Misalnya rumah sakit, beberapa pabrik farmasi seperti itu. Nggak semua farmasi. Ya, farmasi yang sifatnya itu tadi mungkin untuk suplemen, vitamin segala. Farmasi yang lain, misalnya obat jantung, paru, orang kan nggak ada yang ke rumah sakit. Itu agak down juga waktu itu. Jadi nggak semua farmasi seperti itu. Oke. Dan kemudian adalah dari sisi pendapatan ini, ya pendapatan dari dari swasta ini itu menyebabkan apa? Penerimaan negara itu jadi berkurang itu tadi karena nggak ada aktivitas ekonomi. Iya. Makanya pemerintah ya hadir di situ. Iya. Dia masih punya kepercayaan. Betul. Dari kreditur asing, lembaga tadi, maupun dari investor. Makanya pemerintah itu yang dimanfaatkan. Iya, dan itu juga terbukti juga kan di SBN kita di 2020 kan juga bagus kan ya. Tinggi peminat kan beliau. Tinggi peminat. Itu kalau dari yang besar-besar. Kalau yang retail-retail juga pemerintah hadir di sana. Untuk apa? Itu tadi orang-orang yang punya uang. Ya, mereka belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Terutama krisis tahun 98. Iya. Asian Financial Crisis. Di situ mereka tuh takut uangnya itu tergerus oleh inflasi pertama. Ya. Karena inflasi akan tinggi. Tapi untungnya inflasi pada saat ini rendah. Malah terjadi deflasi waktu itu. Ya, sempat deflasi. Iya. Deflasi artinya apa? Artinya kebalikannya kan. Kalau inflasi kan uangnya terambil, kalau ini deflasi. Nah, waktu itu pemerintah masuk memberikan sarana untuk berinvestasi bagi masyarakatnya dalam bentuk event retail. Iya. Kenapa pemerintah masuk? Karena pemerintah itu punya risiko kecil. Pemerintah hadir di situ sebagai satu instrumen yang bebas risiko atau risikonya kecil. Kalau kita masuk ke bank, mereka takut banknya kolaps. Banknya kolaps, duitnya nggak balik. Iya. Meskipun LPS menjamin, tapi kan sampai batas tertentu kan 2 miliar kan. Nah itu pemerintah hadir di sana. Pemerintah hadir dari berbagai sisi. Pertama, membiayai APBN. Yang kedua, menyediakan sarana investasi. Sarana investasinya itu pun duitnya dibalikin untuk APBN juga. Betul. Lagi rata ya jadinya. Iya, jadi diputar oleh pemerintah untuk itu. Kita sediakan sarana yang aman supaya terhindar dari investasi bodong. Karena kondisi sulit seperti sekarang ini banyak penipu. Ini ya kayak memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan momen ya. Iya. Banyak yang bilang, oke, banyak yang aneh-aneh. Yang nggak wajar. Investasi emas misalnya. Mereka kan di tahun 2020 ini harga emas tuh meningkat. Betul. Sampai sejuta. Sebagai namanya safe haven, hampir sejuta. Iya. Gimana waktu itu 978 mas kawinnya? Saya masih 600-an kalau nggak salah. Iya. Sudah di hedging waktu itu sama dia. Dia beli data. Iya, alhamdulillah saya juga. Hedging. Nah, itu salah satu cara untuk mengelola portofolio, hedging. Iya. Yang terjadi adalah banyak yang melakukan investasi bodong ataupun tipu-tipu. Mereka bilang saya bisa menggandakan uang. Ya, arti menggandakan uang itu bukan seperti pesugihan gitu. Menggandakan uang itu returnnya tinggi. Returnnya 100% lah ya kayak gitu. Kan 100%, bahkan 25%, bahkan sekian persen. Itu udah tinggi banget ya. Tinggi. Dan itu banyak yang tertipu kan. Kondisi sekarang. Karena lemah ya. Terus terang kondisi hukum kita untuk yang tipu-tipu itu lemah, perdata. Ya, perdata, kemudian larinya pindana pun ya kita nggak bisa ini juga. Iya, kadang masuk penjara mungkin sebentar. Iya, kadang juga yang kita yang udah ketipu kayak males banget ngurusnya ya. Malah ribet lagi. Betul, sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga oleh para milenial dan masyarakat ya agar jangan sampai tertipu itu. Makanya pemerintah menyediakan instrumen ini. Iya, makanya kita hadir di acara Inklusif Festival by DJPPR. Ini untuk kita. Iya, termasuk podcast ini kan. Iya. Dan jangan salah juga karena di bank itu sekarang kan
terus terang yield return atau bunganya bank kan turun. Turun, betul Pak. Nggak bisa juga kondisi sekarang ini bank Iya. memberikan bunga tinggi. Iya. Karena kredit mereka juga nggak jalan. Usaha kan nggak jalan. Iya. Jadi kredit nggak jalan. Yang diutamakan ataupun yang bisa dilakukan oleh bank itu adalah apa? Mereka membeli SBN pemerintah. Kayak Mereka mau membeli nggak itu. mau gitu ya. Iya. Kan mereka memberikan uang kepada pemerintah jadinya. Gitu. Betul. Jadi mereka hidup dari itu. Dan karena kondisi seperti itu mereka masih jalan. Jadi yang bank itu masih cukup bagus jalannya kan. Beberapa sarana kesehatan itu merupakan industri-industri yang cukup baik. Kalau yang lainnya seperti misalnya transport itu pasti dia jatuh. Logistik ya kalau kita lihat sahamnya itu agak turun. Ya orang juga ngirim-ngirim barang gitu-gitu juga berkurang mesti ya. Kalau urusan kirim, kalau saya rasa Bertambah ya beli ya? Bertambah. Online shop ya? Iya, luar biasa. Oh, mungkin transportasi, travel mungkin ya. Jasa transportasi yang ya. khusus bandara Yang seperti itu. Tapi kalau kargo, ya. Tapi kalau Kargo terus barang meningkat. Ya interkota itu masih ya. Malah justru mungkin meningkatnya sih. Meningkat. Iya. betul ada seperti itu. Iya. Lihat. Jadi memang kalau di kondisi yang kayak gini paling aman ya investasi atau naruh duitnya itu emang di SBN negara Retail sendiri, nggak sih? SBN. Iya, kasih plus dulu untuk SBN Retail dong. Luar biasa sekali. Ya, itu memang disediakan. Iya. Nah, Mantap ya. kalau yang aku dengar dari penjelasan Beli Yudi tadi itu berarti kan kita juga bisa bilang ya, kita bisa breaking bahwa DJPPR itu punya peran yang cukup sentral ya Beli ya dalam mengatasi pandemi ini ya. Ya, Kebijakan seperti burden sharing kita terlibat, penjaminan kita terlibat ya kan. semua yang di Perpu lah ya kita terlibat. Hampir semua mungkin ya. Semua karena kita juga ada penjaminan. Betul, kan gitu ya. betul. Karena kita ya itu tadi ketika belanja itu harus kita genjot untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya, untuk masyarakat, pandemi mengatasi pandemi, sementara pendapatan negara tuh masih belum optimal atau berkurang, ya kita hadir di situ. Ya kita sebenarnya DJPPR ya humble aja. Humble aja kita. DJPPR adalah Beli Yudi ya. Bukan, kita keluarkan ya, kita sediakan dananya ya, kemudian nggak cuman itu aja, kita nyediakan juga keamanan bagi investor. Luar biasa. Dua sisi kita punya kondisi. Nggak cuma itu, menjamin juga kita. Paket lengkap kasih plus untuk DJPPR dulu. Pahalanya banyak ini. Banyak pahalanya, tapi kita tetap Humble. Stay humble. ya, UMKM logo. dikasih, korporasi Iya, luar semua biasa coba sekali. gitu. Bangganya aku. Pendidikan juga edukasi, Hmm. webinar, invest, jangan salah. Iya betul. Kesana ternyata. Kesana Masuk ke ternyata. sana. Edukasinya ada. Edukasi kan betul, tidak cuma informal sama formal aja. Oh setuju. Ini merupakan edukasi yang berharga, investasi itu. Betul. Karena kita kan hadirkan itu pakar investasi, Betul. ya, Iya. terus yang sudah berpengalaman investasi langsung dari seperti itu. ahlinya, Langsung expertnya ahlinya, ya itu yang kita hadirkan dan itu edukasi yang berharga sekali. Dan itu kan kita podcastkan, kita taruh di medsos dan Iya, diakses streaming anytime. YouTube gitu Ya, kan. dan bisa diakses kapanpun kan. Kapanpun. Karena di pandemi ini sebenarnya akses terhadap webinar gitu makin terbuka luas. Iya. Makin buka. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin mendengarkan konten-konten terkait investasi gitu-gitu bisa klik podcast ini untuk kita di YouTube-nya di YouTube DJPPR atau konten-konten visual atau infografis di Instagram DJPPR Kemenq. Atau cuitan di Twitter. Betul. Jejak digital kan nggak terhapus kan. Iya, betul. Makanya itu yang sangat kami sambut baik sekali ya. Saya sebagai masyarakat awam kalau saya pikir ya, saya sangat melihat itu sebagai edukasi yang tak ternilai harganya. Edukasi tentang investasi. Karena kalau kita langsung masuk ke saham mungkin orang kan agak risky gitu ya. Artinya saya bukan menjelekkan ataupun jangan ke sana, bukan. Kita harus bertahap dulu dalam masuk dulu lah ke SBN ini, udah terbiasa, baru nanti masuk yang ke Betul. Dan tentang instrumen yang lebih riskan. diversifikasi juga ya Beli ya. Iya, dari sini dulu
kayak orang naik sepeda, pakai roda 4 dulu. Iya, Iya yang betul. paling Habis aman. itu Yang aman. Oh iya, roda 3 juga Roda sama. 3, roda 3, roda 2, Iya. roda 1. Sirkus ya. Segway itu. Iya. Mantap banget emang penjelasan Beli Yudi ini ya. Gimana kalau misalkan nanti detailnya kita bikin segmen khusus lagi dong, bareng Bi. Beli Yudi lagi. Iya. Bikin Kalau kayak khususnya, gini. Bin. Iya. Sebenarnya gini, saya punya satu podcast. Mungkin saya akan mengundang teman-teman sekalian. Oh, boleh. Beneran nggak ini? Kolaborasi. Nah, kalau saya punya waktu, saya nulis-nulis aja kayak sesuatu. Udah ada penulisannya, maunya nulis tentang rating ya. Tetapi karena ini dan itu, jadi nggak lagi. Aduh. Datang aja beli ke studio DJPPR. Nah, Beneran nih ada podcastnya Bli? rencananya. Oh. Saya mau mengundang membuka lowongan gitu untuk administrator. Nanti kita lagi ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa Kalau sih. gitu kita bikin segmen emang khusus beli aja. Kayak apa Iya, tidak ada betul. fulus. Nanti dihapus itu ya. Oke, jadi kita mungkin akan bikinin podcast segmen khusus ngobrol bareng Bareng Bli Yudi Bli ya. Yudi. Gimana Bli? Mantap kan? Mantap. Ngobrol. Jangan khusus, Ngobrol. kita Apa part ya, Bli? Namanya aja. Bli? Eksklusif Nggak usah, istilahnya. nggak usah. Namanya apa Khusus. dong beli? Ide dong beli. Jangan Insecure ya. jangan khusus. Karena kan saya pertama ya nggak mau ini juga. Kita buat seri aja. Iya bener. Oh iya. Artinya Seriusus saya- Beli Yudi. Saya nggak jangan seperti itu. Kita ini aja ngobrol-ngobrol biasa. Kalaupun itu ada, itu pun part 1, part 2, part 3. Oh iya. Tidak spesial saya Oke. seperti misalnya si A ke si B itu enggak. Oh, oke. Ya, karena berat sekali memegang amanah itu. Nah, berarti featuring aja. Iya. Tur. Balik lagi, humble. Oh iya, balik Beli lagi. adalah DJPPR. Iya. Humble. Tidak seperti itu. Sambel iya. Saya ada suka sambel dikit sih. Oke, kita kayaknya nggak bijak kalau menahan Bli Yudi lebih lama lagi ya kan nggak kerasa hampir 1 jam udah ngobrol-ngobrol. Nah kita masuk ke segmen selanjutnya ya Bi ya. Jadi kan tadi kan udah dijelaskan banyak soal fiskal, terus soal pandemi, soal APBN gitu kan ya. Nah Bli kalau melihat dari progres DJPPR dalam hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, kepada rekan DJPPR itu dari Bli Yudi sendiri ada masukan gak Bli untuk mengembangkan nih podcast ini untuk kita ini komunitas yang mudah bicara yang udah kita bangun dari 2019, inklusif festival gitu-gitu. Ya, benar sekali. Kita kan punya yang namanya wadah yang muda yang bicara. Ya. Yang muda yang bicara, berarti yang orang-orang yang masuk ke situ tuh orang-orang yang suka bicara. Ya nggak? Iya betul juga ya. Ya kan? Kita apa yang harus kita lakukan kalau orang tuh suka bicara? Apa? Kita kasih mic. Kasih mic. Kasih mic. Iya betul Dan sekali. kasih temen bicara. Oh iya betul. Kita betul. ajak Kasian juga dia ngomong bicara. Kasih ruangan untuk Kasih bicara. ruangan untuk bicara. Benar. Maksudnya kenapa saya ajak bicara adalah apa? Kita rangkul lagi mereka yang udah kita kemarin rangkul, kita rangkul dan kita sediakan ruang bicara, kita ajak terus berdiskusi. Pokoknya kayak kita maintain silaturahmi itu. Iya, Ya kan mereka ini kan teman kita juga. Ya, itu aset yang berharga yang mana terus kita ajak komunikasi. Komunikasi nggak cuman ya ini saja ya. Istilahnya ngomong seperti ini kan, Iya. bisa melalui medsos tadi. Kita menyapa mereka di Twitter. Kita masih basa-basa menyapa, "Hai, gimana kabarmu?" Si ini sebutin aja mungkin namanya di situ siapa. Kok ini nyebutin saya ya kebetulan gitu loh. Mungkin kita misalnya masuk nih KPBU di Jawa Timur. Kita punya teman-teman kita di sana gitu ya. Kita sapa misalnya begitu. Jadi ada semacam itu tetap membina silaturahmi kita dan kedekatan kita dengan mereka juga. Iya gitu. betul. Intinya situ. Engagement. Kalau saya pikir hal-hal lain ya, inovasi-inovasi lain tetap kita jalankan ya. Memang banyak sekali sekarang tuh muncul berbagai macam sarana-sarana kayak podcast kan baru muncul ya. Platform baru gitu ya. Platform baru nanti yang modelnya apapun nanti ya kita boleh mencoba gitu. Boleh mencoba, tapi lihat juga efektivitasnya seperti apa. Iya betul. Iya. Kita evaluasi dulu. Ya. Lihat juga seperti itu kan. Betul, Nah, betul, di mana banyaknya segmen kita. Gitu. Betul. Segmen kita di mana banyaknya. Kalau kita lihat di sini kan banyak penulis, kemudian kan
Kemudian juga banyak yang sekarang pakai IG ya. Facebook sekarang mulai ditinggalkan seperti itu kan. Jadi ya mungkin di situ yang kita kembangkan, di situ yang coba kita gali terus ya beliau. gali terus, sapa terus di situ gitu. Kalau konten-konten yang namanya konten pembiayaan dan investasi tadi berkembangnya, waduh Luar biasa. Kalau kita ngajak-ngajak itu kan, staring itu, bintang tamu, Staring, gestarnya maksudnya. Iya. staring gitu ya, Oh, guys. gestar. Itu kan banyak ide-ide dari mereka, Betul. jalankan aja di situ. Insight baru dengan banyak kita ngundang-undang itu, dan itu tadi yang teman-teman itu juga bisa kita undang. Mereka juga punya pemikiran kan. Iya, Iya, apalagi betul, teman-teman betul, ini kan banyak potensi, banyak ide, dan mereka punya bakat dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kita rangkul itu bakal banyak ide-ide atau baru. misalkan something new gitu kan akan muncul. Bareng lah ya beliau. Mereka kan dapat juara itu gimana nulis itu kan dari ide juga. Betul. Mereka bisa dapat juara kan dari situ. Itu yang coba saya, pemikiran sederhananya seperti itu sih. Iya. Kalau pemikiran-pemikiran yang yang wah-wah itu mungkin mungkin bukan kita tempatkan di sini lah. Artinya itu Saya kurang setuju kalau kita, itu. bukan. Pemikiran yang wow itu justru muncul dari yang kecil-kecil kayak gitu. Betul, tapi nggak saya akan sebutkan di sini. Oh, siap. Itu di balik layar. Betul. Karena kalau itu kita sampaikan, itu nanti itu kok terlalu muluk-muluk ya. Gitu ya. Nanti nggak usah lah, kita yang ada. Kembali lagi, humble. Beliau adalah DJPPR. Saya memang pegawai DJPPR. Iya, betul. Nah, kalau gitu mungkin kita tutup dengan harapan ya. Harapan ya. Ini kan udah Biasanya dengan tahun pantun. baru nih. Oh iya, nanti pantun. Belum mau ditutup Iya. ini baru Harapan dulu closing. baru pantun. Kita gantilah sekali-sekali. Apa syair? Ya, saja. Gitu. Puisi. Saja, iya. Jangan pantun itu artinya apa, mengcopy orang lain gitu. Oh, Kita gitu. punya ide inovasi sendiri. Oh, gitu. Iya. Pantun tuh udah banyak yang ikut ya. Iya, lagi hype banget pantun. Malah tuh sudah masuk di buku pelajaran anak-anak. Betul. Anak saya tuh buat pantun di situ, udah dijajarin dari SD. Iya, Nanti betul. ketika udah dewasa, dia kan berpantun terus. Harus berima gitu ya beliau. Rima, pantunnya ada banyak, ada pantun nasihat, pantun anak muda, Iya, pantun iya, orang ini. Iya. Apa Pantun kita jenaka. kita tutup dengan rap aja gimana? Itu bagus lagi. Ya, kayak si BTS itu. Wih, luar biasa BTS. Siapa favoritnya Beli Yudi? Kalau anak saya Jimin. Oh, Jimmy. Saya Puga. Suga. Aku enggak kenal. Juga. Beli Suga. Jadi tadi saya mau bilang juga bahwa dengan adanya pandemi ini kreativitas tetap jalan. Betul. Pandemi ini sesuatu yang extraordinary. Kayak lagunya BTS tuh Black Swan. Black Swan ya. Black Swan itu apa? Gimana coba beli sedikit Kondisi Apanya? ekstra. nyanyinya? Gitu lah. Iya, betul. Bisa. Oh, gimana Black Swan Beli? Black Swan itu kejadian di tahun 2007 waktu saya lupa pengarang bukunya siapa ya. Dia bilang Black Swan itu adalah angsa hitam. Betul, kan biasanya angsa putih nih. Putih semua. Hitam tuh mungkin satu di antara sekian. Kecuali kalau Langka. teman-teman ke Australia Barat di situ ada Black Swan. Iya. Jadi kalau swan-swan yang di Amerika gitu ya mungkin putih. Dan angsa hitam tuh jarang. Dan kemudian angsa hitam itu dijadikan sebagai jargon ataupun dijadikan sebagai istilah bahwa sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya, jadi satu dari seribu angsa itu mungkin baru angsa hitam. Iya. Dan itu satu dari 1000 tahun ini mungkin kejadian pandemi ini gitu. Wah, betul. Extraordinary dan tidak terpikirkan sebelumnya. Iya. Bahkan tidak bisa diprediksi oleh ekonom atau pakar. Unprecedented, gitu. unpredictable. Iya. Seperti itu. Dan jadi ya si BTS tuh yang ngarang lagu seperti itu. Dia kemudian dia berikut juga ya bagus juga gitu. Iya, relate ya, Video klip. luar biasa. Terus kemudian ya kreativitas apalagi di Korea waktu itu kan. Iya. Pandeminya tinggi kan. Betul. Jadi pengen dengerin BTS. Nanti kita putarkan. Iya, dengerin lah. Ya, Boy With Love. Waduh, Ya, mantap Let's Go sekali. On. Iya, Lives Go On. On, aku suka banget sama On. tuh. Iya. Terus apa lagi? Nah, ada Dynamite yang lagi Dynamite, hits ya, banget di Dynamite. 2020. Betul, dan Lives Go On itu kan Lives dan Go baru On kan. yang menceritakan soal pandemi ya. Pandemi betul. Lives Go On. Iya, walaupun ada pandemi, Lives Go On. Dan ada
video klipnya bagus itu. Iya. Itu di direct oleh salah satu membernya loh, si Jungkook. Oh, Jungkook ya. Iya, Jun Jungkook dia mendirect video Video klipnya. klipnya. Iya. Dan Mensutradarai betul. rappernya seperti biasa RM. Iya, Namjoon my bro. Ya. Iya. Oke. Gitu. Kalau ya, Nggak jadi. gimana Mac? Dia masuk ini majalah New York ini juga apa sih? New York Times ya? Times. Times, ya, sorry. betul. Betul. Si Dan BTS ya. ini lagunya Boys Love itu masuk dalam playlistnya Ibu Wakil Presiden Amerika, Yang Ibu Harris. Oh, Boys Kamala Love Harris tuh. ya. Masuk dalam salah satu playlistnya beliau. Maksudnya Doi suka banget gitu ya. Boy with love. Ya, Need Stronger gitu dia. Iya. Oke, jadi gimana Megan? Ada yang mau disampaikan tadi kayaknya? Apa nih harapan Oh, enggak 2021? ada. Iya. enggak ada. Iya kan kita udah masuk ke sesi closing ya, biar Iya. nggak terlalu lama nahan beli Yudi juga. Di 2021 pengen apa? Cepet aja. Set. Aduh, pengen apa ini? Pengen lulus kuliah. Oh iya betul juga. Oke, kalau Bang Andi? Lulus beasiswa. Wih, Amin. S1-nya dulu dong. Iya. Lulus sama. Aduh. Oke, kalau aku kuliah. Oke. Yang kuliah. Kalau beli Yudi kita jadikan sebagai closing statement sekalian ya. Harapan di 21 terus Indonesia gimana sih Bi di 2021 kira-kira gitu. Sekalian kita tutup. Oke. Pandemi berakhir dan Indonesia makin sinergetik. Artinya masyarakatnya bersinergi. Oh. Dengan adanya pandemi ini mereka belajar. Ya, tadinya memang pandemi ini kan bilang bercerai kita utuh kan gitu kan. Kan nggak boleh ketemu kan. Dengan Iya, sekarang iya, itu betul. mereka Not. belajar. Oh. Karena mereka tidak pernah bertemu, akhirnya ketika nanti sudah pandemi berakhir ketemu itu akan jadi satu yang apa? Momen yang Saling momen yang haru gitu. Iya, momen Orang yang yang- lama nggak ketemu terus bertemu lagi kan haru jadi. Iya betul. Rasa kangennya beda ya. Rasa Iya, iya, beda. iya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mudah-mudahan ke depan tuh tambah kita tambah bersatu, Kuat ya. bersinergi, ya, apapun itu, Iya. ekonomi, pertahanan, keamanan, koleksi perusahaan kami itulah bersatu ya. Iya. Sehingga kita menjadi bangsa yang bagus. Iya. Bahkan seluruh dunia loh, saya tidak hanya Indonesia aja tapi seluruh dunia. Iya. Kita Kan kasih plus dulu. Kita beberapa tahun yang lalu kan sempat ada ego-ego ya, Brexit ya, Oh iya, betul, Amerika, betul. China, Cina, ya. iya. Diharapkan dengan Trade war momen ya. pandemi ini menjadi momen yang pembalikan lah. Biar pandemi menjadi common enemy gitu ya. Makanya ada cares ya. Game changer, Balik lagi. game changer namanya. Oke, kayaknya segitu aja episode kali ini bersama Beli Yudi. Aku Rorik. Aku Megan. Dan aku Andi. Kita cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Dah.